Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada sesi ini, yaitu sesi Pualam Kasih Bapa, yang selalu mau menyapa Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk kita boleh bersama-sama mengenal firman Tuhan, dan kita boleh bertumbuh dalam firman Tuhan yang melaluinya kita boleh menyampaikan firman Tuhan dalam sikap hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu dan saudara, mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami pada saat ini, ketika kami kembali boleh disapa oleh firman Tuhan yang mau menuntun kami untuk kami boleh terus bertumbuh di dalam kasih sayang-Mu, bahkan juga dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami boleh berjalan dalam hidup keseharian kami sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami ingin merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mengerti bagian dari firman yang kami akan renungkan bersama. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-12, Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang ke-10 sampai 20. Ayat yang ke-10 sampai 20. Abram di Mesir. Dikatakan begini: ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat pada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan, 'Dia adikku,' sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita tadi, saya mau memilih sebuah tema. Ya, temanya sederhana, yaitu tempat yang salah. Kenapa tempat yang salah? Ya, karena peristiwa Abram di Mesir ini, ternyata dia mengunjungi tempat yang salah. Abram, saudara-saudara, adalah seorang yang kaya raya dan tiba di negeri perjanjian setelah bertahun-tahun berada dalam perjalanan. Beberapa tahun sebelumnya, ketika berada di Ur Kasdim, ia mendengar suara Tuhan. Meskipun ia telah dibesarkan di lingkungan keluarga kafir, katakanlah, dan masyarakat yang menyembah berhala, tapi Tuhan telah memilih
dan berkenan kepadanya. Dan Abraham menyambut baik suara Tuhan. Dia meninggalkan suatu lingkungan masyarakat yang pada waktu itu sudah tinggi peradabannya, di mana dia dapat menelusuri tempat-tempat atau jalan-jalan, memasuki gedung-gedung yang pada waktu itu sudah ada. Tapi Abraham memilih untuk menjadi suku pengembara di gurun pasir, di mana dia menjalani kehidupan yang sulit. Namun dia sudah bertekad untuk menjalankannya, untuk menjawab panggilan Tuhan. Dia meninggalkan kota kelahirannya yang nyaman, di mana dia sudah hidup dengan mapan, kota yang penuh dengan keindahan, yaitu di Ur Kasdim di Mesopotamia. Jadilah sekarang Abraham menjadi suku pengembara. Dia melakukan perjalanan ke utara dengan seluruh rombongan keluarga, hewan-hewannya. Perjalanan ini sebetulnya sama saja dengan menempuh bahaya. Nah, pada suatu waktu ia terpaksa bermukim sebentar di Haran. Haran itu sekarang Irak di bagian utara ya. Dan di sana ayahnya meninggal. Meskipun ia sempat bercocok tanam di situ untuk sementara waktu, namun Abraham tetap merasa gelisah. Sebab Tuhan menghendaki agar dia terus berjalan menuju ke selatan, ke tempat di mana Tuhan telah menjanjikan berkat kepadanya dan keturunannya. Memang apabila Tuhan berbicara, maka kita tidak boleh pernah merasa puas sampai kita berada tepat di mana Tuhan memang menghendaki kita berada. Ya, jangan puas dulu. Kita harus terus berjalan. Kita harus terus mengikuti kehendak Tuhan sampai tempat yang ditentukan Tuhan, yang diberikan Tuhan. Sampai di situ baru kita boleh merasa puas. Nah, akhirnya dia tiba di tanah perjanjian, karena dia tetap mengikuti dengan setia apa yang Tuhan perintahkan. Nah, begitu dia tiba di sana, Tuhan menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa, dengan pujian, dengan dorongan semangat, karena janji Tuhan yang sudah dikatakannya. Janji Tuhan telah digenapi. Tidak ada yang terlebih indah ketika janji Tuhan digenapi, bukan? Abraham tentu saja merespons dengan positif pujian Tuhan. Dia membangun mezbah. Dia bersyukur kepada Sang Pencipta. Dengan taat dia berjalan terus ke arah selatan, namun segera dia menjumpai kenyataan bahwa pada waktu itu terjadi bahaya kelaparan. Nah, keadaan yang seperti ini di luar dugaan Abraham. Katanya di tempat kejadian tempat tanah perjanjian, kehidupannya bakal enak. Kok sekarang mereka mendapatkan musibah, ada bahaya kelaparan. Dan ia pun, Abraham dengan keluarganya, dengan rombongannya, tidak siap untuk itu. Abraham terkejut. Dia kemudian panik di dalam keterkejutannya. Maka dia pun mulai membawa rombongannya, keluarga dan hewan-hewannya menuju ke negeri Mesir. Jadi, perjalanan ke negeri Mesir karena dikatakan tadi terjadi bahaya kelaparan.
Pertanyaannya, apakah pernah Tuhan menyuruh dia pergi ke negeri Sungai Nil ini? Jelas, ini bukanlah yang Tuhan maksudkan. Sehingga Abraham pun terjebak ke dalam kehendaknya sendiri, bukan lagi kehendak Tuhan. Apabila kita tidak berada di tempat yang Tuhan kehendaki, maka tidaklah mungkin kita bisa menghimpun kekuatan iman yang cukup kuat untuk melakukan terobosan-terobosan. Abraham sekalipun tidak bisa, padahal bukankah dia bergelar Bapak orang beriman? Dia tetap tidak bisa. Dia ragu-ragu bagaimana dia bisa hidup sebagai seorang suami yang mempunyai istri yang cantik, di mana penduduk setempat sangat menilai tinggi wanita cantik. Ketika dia tiba-tiba di Mesir, dia tidak punya kemampuan untuk mempertahankan istrinya. Pertanyaannya lagi, di mana imannya? Dia ragu. Dia tidak rela mengorbankan istrinya. Dan sialnya lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Abraham kemudian terjebak dalam siasat kebohongan. Ini berbahaya. Ia mengatakan, katakan kepada mereka bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Nah, lihat, dia mulai berbohong. Dia memberi perintah kepada Sarai istrinya. Sekali lagi, ia tidak lagi memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Padahal Tuhanlah yang berkuasa dan dapat menolong dia agar selamat. Tapi sekali lagi, dia sudah terjebak. Kemudian Firaun akhirnya mengetahui bahwa Abraham telah menipu dia. Dan sebagai raja, Firaun meminta Abraham, hamba Tuhan, untuk mempertanggungjawabkan mengapa dia sampai membohongi Firaun. Sedih sekali, bukan? Sedih sekali. Apabila ada orang-orang yang bukan orang percaya, yang bukan orang Kristen, harus menuding kesalahan orang-orang Kristen. Bukan orang percaya loh. Nah, dalam keadaan malu dan terhina, Abraham, orang beriman itu, diusir keluar dari kawasan negeri Mesir. Ya, diusir keluar. Walaupun ia mendapatkan barang-barangnya termasuk istrinya untuk boleh dibawa kembali. Nah, dari seluruh peristiwa ini, dari ayat atau dari perikop yang kita baca tadi, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Begini, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apabila kita berhadapan dengan keadaan bahaya yang tidak terduga-duga, janganlah kalut. Tuhan tetap menguasai jalan hidup kita. Berhentilah dan bawalah kepada Tuhan apa yang patut kita lakukan. Janganlah memikul beban itu seorang diri. Sebab apabila kita tidak berada di tempat atau di dalam kehendak Tuhan, maka kita tidak lagi mempunyai kekuatan untuk bisa bertahan hidup. Kondisi sekarang
yang masih berada di dalam suasana pandemi COVID-19 yang kapan berakhirnya masih merupakan sebuah tanda tanya besar. Jangan kalut, jangan bertindak sendiri-sendiri, jangan melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Jangan hanya merasa bahwa kita yang paling benar, kita yang paling baik, tapi tetap mempersiapkan diri untuk mendengar suara Tuhan. Tetap mempersiapkan diri untuk boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan. Pada saat ini kita bisa mempelajari itu dari peristiwa Abraham di Mesir. Kembalilah, berjalanlah di jalan yang Tuhan sudah siapkan. Mungkin berat, mungkin ada bahaya kelaparan atau bahaya-bahaya lain, tapi tetap di tempat di mana Tuhan telah perintahkan ke sana, di mana Tuhan telah menunjukkan tempat itu. Selama kita setia dengan apa yang Tuhan perintahkan, selama kita tetap dekat dengan Tuhan, pergumulan, perjuangan, kesulitan apapun dapat kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Hari depan kita, esok, lusa, tahun depan, kita akan berjalan bersama Tuhan, walaupun pandemi masih berlanjut. Tuhan Yesus memberkati. Amin.